Saudara, kita beralih ke informasi lain. Komisi Pemberantasan Korupsi merilis nilai gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang mantan Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari. Total nilai gratifikasi mencapai 149 miliar rupiah. Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri menyebut mantan Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari menyamarkan penerimaannya hingga 90 miliar rupiah melalui tindak pidana pencucian uang. KPK sebelumnya telah menyita aset senilai 104,8 miliar rupiah yang terdiri dari emas, kendaraan, hingga tanah. Pada 2022 lalu, KPK menetapkan pasangan suami istri, yaitu Bupati Nonaktif Probolinggo Puput Tantriana Sari dan suaminya Hasan Aminuddin yang merupakan anggota DPR dari fraksi Nasdem, yang juga pernah menjabat sebagai Bupati Probolinggo 2 periode sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi dan pencucian uang. Penetapan ini merupakan pengembangan kasus dugaan suap terkait seleksi jabatan atau jual beli jabatan kepala desa di Pemkab Probolinggo yang juga menjerat 20 orang pejabat daerah di Probolinggo. Jurnalis Kompas TV, Tifal Solesa sudah bersiap di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Tifal, selamat siang. Nilai gratifikasinya ini mencapai 149 miliar rupiah. TPPU-nya juga mencapai 90 miliar. Bagaimana kemudian motif gratifikasi mantan Bupati Probolinggo yang bisa Anda sampaikan, Tifal? Pengembangan kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang yang dialamatkan kepada mantan Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari ini bermula dari pengusutan, pendalaman hingga proses peradilan dari kasus yang sudah lebih dulu dilangsungkan untuk dirinya terkait dengan suap jual beli jabatan kepala desa di lingkungan pemerintahan Kabupaten Probolinggo tahun 2021. Saat itu dalam sejumlah bukti dan juga beberapa keterangan yang didapatkan begitu oleh KPK sampai akhirnya dibawa ke muka peradilan saat itu, diketahui bahwa Puput ini mematok tarif tertentu bagi siapapun yang kemudian ingin mendapatkan posisi sebagai pejabat kepala desa. Patokan harganya dipatok dengan harga 20 juta rupiah ditambah juga dengan upeti tanah kas desa sebesar 5 juta rupiah per hektar. Itu yang menjadi, saya katakan, sebagai syarat begitu bagi siapapun yang ingin mendapatkan posisi sebagai kepala desa di lingkungan pemerintahan Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Nah, disitulah kemudian berkembang kasus ini sampai kemarin dalam keterangan pers yang disampaikan Ali Fikri selaku Kepala Bagian Pemberitaan KPK, nilai dari gratifikasinya mencapai angka 149 miliar rupiah dan ditengarai 90 miliar diantaranya sudah beralih bentuk menjadi sejumlah aset begitu, baik itu emas, tanah, petak tanah, bangunan, bahkan sampai kendaraan. Dan ini nilai yang sejauh ini sudah ditangani oleh KPK sejauh ini. Ada beberapa aset yang sudah disita dengan nilai sebesar 104,8 miliar rupiah. Sayangnya tidak dirinci juga sebetulnya di mana-mana saja lokasi penyitaan aset ini dan sejauh mana kemudian pendalaman keterkaitan aset itu terhadap dugaan kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uangnya. Tapi yang bisa dipastikan oleh KPK bahwa untuk kasus TPPU-nya sendiri ini akan siap maju ke peradilan sehingga Puput Tantriana Sari bisa jadi akan mendapatkan pidana tambahan terkait dengan TPPU, karena sebelumnya sesuai dengan putusan kasasi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, Puput Tantriana Sari bersama dengan sang suami yang juga ikut terjerat dalam kasus ini, Hasan Aminuddin, ini dijatuhi putusan menjalani pidana selama 4 tahun kurungan penjara ditambah dengan pidana denda sebesar 200 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Itu putusan sudah dikeluarkan pada 2023 yang lalu untuk bisa dijalankan oleh para terdakwa ataupun juga para terpidana yang sudah menjalani proses pidana, dan diketahui proses pidana sudah berlangsung atau sedang berlangsung di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya, Jawa Timur. Bila kemudian tindak gratifikasi plus tindak pidana pencucian ini terbukti, terlebih saya coba spesifik untuk dugaan TPPU-nya ini, kalaupun kemudian upaya pengalihan ataupun juga pengubahan dari uang hasil kejahatan ini terbukti di peradilan, maka ada jerat pidana tambahan juga yang bakal dialamatkan kepada Puput Tantriana Sari sesuai dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Saya coba
kutip dari pasal 3 Undang-Undang TPPU disebutkan di sini ada pidana paling lama 20 tahun penjara ditambah dengan denda paling banyak 10 miliar rupiah apabila terbukti menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan atau dalam bentuk lain begitu ya harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana kejahatan dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan. Jadi ini yang bisa jadi hal baru ataupun juga kasus baru yang akan kita lihat lagi nanti saat proses peradilan akan segera dilakukan, karena dari KPK juga sudah melimpahkan tersangka dan juga barang bukti berkaitan dengan kasus gratifikasi dan TPPU ini untuk segera disidang ke Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi. Sisko. Baik, masih terus berproses untuk penyidikan terkait gratifikasi dan TPPU oleh mantan Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari. Terima kasih Tiva Solesa yang melaporkan langsung dari Gedung Merah Putih KPK Jakarta.